Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghazali Rahman dengan NPM 3062056210. Di sini saya akan menyampaikan video yang berjudul Eksplorasi 7 Kebudayaan Universal 5 Suku di Indonesia, memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sosial Budaya yang diampu oleh Ibu dosen Hajah Maryam Agustina, SPSI, MKes Psikolog, dari hasil bedah buku yang dilakukan. Di Indonesia banyak mempunyai berbagai macam suku. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang 5 suku yang ada di Indonesia, yaitu ada suku Lore, suku Ende, Katingan, Bejawa, dan Maputé. Baik, untuk yang pertama kali ada suku Lore. Yaitu bahasa Lore dibedakan dalam 2 dialek, yaitu dialek Napu atau Twelia yang dipakai di Kecamatan Lore Utara. Kemudian dialek Bada yang dipakai di Kecamatan Lore Selatan. Sistem pengetahuan suku Lore yaitu pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan, flora atau tumbuhan yang dapat dijadikan obat, ialah waka, akar, waka gempeia, akar pepaya yang berkhasiat untuk mengobati sakit perut. Yang kedua ada pengetahuan tentang alam, binatang atau fauna, yaitu ada lirambu sejenis ular naga, limaiti ular hitam, dan alipa atau lipan yang mengandung racun yang kalau menggigit dapat mengakibatkan kematian. Untuk pengetahuan tentang waktu, yaitu waktu yang baik untuk mengambil ramuan rumah di hutan, ialah pada bulan purnama untuk dibuat ramuan atau bahan bangunan. Sistem organisasi kemasyarakatannya adalah bilateral. Sistem teknologi atau alat yang digunakan adalah gendang, gong, nyuk atau ukulele, yaitu sebagai alat musik. Untuk sistem ekonomi, sebagian orang Lore masih hidup dari pertanian di ladang dengan sistem tebang, bakar, dan berpindah-pindah. Untuk sistem religi atau bentuk kepercayaan asli orang Lore adalah animisme. Untuk kesenian yang terkenal di sana adalah tari Moende. Nah, yang selanjutnya ada suku Ende. Bahasa Ende adalah bahasa yang digunakan oleh suku Ende. Penuturnya terdapat di Kabupaten Ende, Pulau Flores, dari kota Ende sampai bagian selatan. Dialek-dialeknya diantaranya adalah Ende dan Jau. Bahasa Liu kemungkinan merupakan dialek bahasa Ende juga. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Kae adalah salah satu contoh bahasa Ende yang artinya abang atau kakak. Nah, untuk sistem pengetahuan tentang unsur jenis fauna, cara menentukan umur binatang seperti babi dengan menghitung giginya. Sistem sosial kemasyarakatan, pada masa lalu, masyarakat Ende mengenal 3 lapisan sosial. Lapisan atas adalah kaum bangsawan, yang di daerah pesisir disebut Atangay, dan di daerah pedalaman disebut Musarabi. 2 lapisan lainnya adalah lapisan masyarakat biasa dan lapisan budak. Sistem peralatan hidup masyarakat Endelio secara garis besar digunakan untuk bercocok tanam secara tradisional, berawal dari yang paling sederhana, yaitu kayu yang dibuat runcing pada ujungnya untuk melubangi tanah. Mengenai sistem ekonomi masyarakat di daerah ini khususnya dan penduduk Pulau Flores umumnya seringkali menghadapi masalah kekurangan bahan makanan. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam, sarana pertanian yang belum memadai,
dan pengetahuan dalam menghadapi keadaan lingkungan semacam itu yang belum memadai. Masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya menganut dua agama besar, yaitu Katolik dan Islam. Agama atau kepercayaan asli juga masih dianut oleh segelintir dari masyarakat Endelio, terutama yang menetap di daerah pedalaman dan sangat terisolasi. Nah, untuk yang ketiga ada suku Katingan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ngaju. Pengetahuan yang mereka miliki sejak dahulu hingga sekarang, orang Dayak terkenal dengan hukum adat mereka, khususnya berkaitan dengan bagaimana cara mereka hidup berdampingan dengan alam atau hutan. Hukum adat merupakan aturan yang telah digariskan oleh Renying Hatala dan diwariskan oleh leluhur mereka untuk ditaati. Sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial pada umumnya pola pemukiman suku bangsa Dayak memanjang mengikuti alur sungai di mana mereka berada. Rumah yang dibangun selalu menghadap ke sungai, karena sungai telah menjadi sistem sosial, budaya, dan ekonomi. Sistem teknologi suku bangsa Dayak relatif sederhana, karena peralatan yang mereka gunakan umumnya berhubungan dengan kegiatan pertanian, berburu, menangkap ikan, membangun rumah panggung, dan lain sebagainya. Untuk sistem ekonomi, masyarakat Katingan umumnya masih mengandalkan pertanian, berburu, menangkap ikan. Nah, untuk sistem religi, masyarakat suku Dayak pada umumnya dan suku Dayak Ngaju pada khususnya memiliki kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan, menguasai, dan memelihara alam raya beserta isinya. Kepercayaan ini terdapat di berbagai suku di Nusantara. Saat ini pula telah memperoleh pengakuan oleh pemerintah Indonesia dan disebut dengan nama Hindu Kaharingan. Oke, untuk yang keempat yaitu ada suku Bejawa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ngada atau bahasa Bejawa. Untuk pengetahuan yang mereka miliki dan yakini yaitu pada upacara reba ada nilai magis yang tidak dapat diterima dari aspek logika akal sehat. Namun hal itu ada dan tetap terjadi. Contoh pada pengucapan mantra sebelum pemotongan hewan kurban akan terbaca tanda-tanda peristiwa melalui kondisi urat, hati, dan empedu hewan tersebut. Nah, untuk sistem organisasi kemasyarakatan, suku Ngada mengenal stratifikasi sosial atau disebut gae. Dalam istilah setempat, pengelompokan ini terjadi atas dasar perbedaan sikap dan karakter. Kelompok gae biasanya dianggap sebagai golongan orang suci dan penuh sopan santun yang fokus pada pekerjaan dan tidak biasa terlihat dalam masyarakat lainnya. Sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup etnis ini umumnya adalah berladang, sebagian di sawah, ada pula yang beternak sapi, kerbau, kuda, dan mayoritas beternak babi. Mayoritas agama yang dipeluk suku Ngada yakni Katolik dan sedikit Islam. Sejak tahun 1910-an, suku Ngada sudah menjadi target misionaris di bawah kelompok Societas Verbi Divini. Selain agama Katolik, mayoritas masyarakat juga masih menganut kepercayaan asli mereka yang bersifat animisme dan dinamisme. Ada beberapa kesenian yang dimiliki suku Bejawa, yaitu syair lisu ate, seni tari jai, seni ukiran weti, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada suku Mapute.
Suku ini berasal dari Sulawesi Tenggara. Suku ini mungkin zaman dahulu masih ada, namun mungkin dikarenakan orang-orang suku Mapute kurang atau tidak melestarikan kebudayaan sukunya sendiri, lama-kelamaan hilang. Oleh karena itu, suku itu tidak bisa diekspos walaupun sudah dicari melalui media manapun. Nah, itu saja berita yang dapat saya sampaikan berdasarkan fakta yang saya kuak saat melakukan eksplorasi 7 universal kebudayaan. Sebelumnya, saya mau menjelaskan perbedaan antara suku yang telah saya bahas di presentasi di tempat saya, yaitu Desa Purwosari 2, RT 1 RW 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Berito Kuala, Kalimantan Selatan. Nah, suku yang telah saya bahas ada 5 suku, yaitu suku Lore, suku Ende, Katingan, Bejawa, dan Mapute. Nah, kalau di tempat saya hanya terdapat suku Banjar yang sistem bahasanya masih lengket dengan bahasa Banjar asli dan bahasa Banjar campur. Nah, untuk sistem ekonominya di sini mayoritas masyarakat ialah petani, baik hasil panen 1 tahun sekali ataupun 3 bulan sekali. Ada juga yang jadi pedagang ikan dan pencari ikan di sungai-sungai dan sawah. Dan sebagian di sini ada yang menjadi penjahit kain dan beberapa orang menjadi guru. Sistem teknologi pun sudah tergolong cukup modern dan jaringan di sini cukup baik. Sistem pengetahuan di desa ini rata-rata lulusan SMA sederajat dan banyak juga yang lulusan sarjana S1. Di sini pun mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ya, mungkin adalah 1 orang yang beragama non-Muslim. Jadi mayoritasnya beragama Islam. Nah, untuk sistem kesenian yang masih ada sejak dulu yaitu mandi-mandi pengantin, mandi-mandi 7 bulan, kehamilan, usung pengantin, dan masih banyak lagi. Untuk sistem organisasi kemasyarakatan, yaitu di sini ada majelis taklim dan rukun kematian. Ya, mungkin sekian berita yang dapat saya sampaikan dari suku-suku tersebut. Saya Ghazali Rahman mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan berita pada hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap taati protokol kesehatan dan jaga kebersihan. Sampai jumpa di acara saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.